Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran N, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di video kali ini saya akan kembali membahas materi statistika tentang ukuran pemusatan data. Ini merupakan part yang ketiga setelah di dua video pelajaran sebelumnya. Saya sudah membahas tuntas tentang cara-cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian menyajikan data dalam diagram dan grafik. Untuk kedua video nanti linknya akan saya ikut sertakan di deskripsi video ini, silakan dicek ya. Seperti biasa, sebelum saya memulai membahas pelajaran ini, tentunya dukungan dari kawan-kawan semua untuk mengklik like, share, dan subscribe, serta tinggalkan komentar sesuai dengan isi video. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesuksesan karena subscribe itu gratis. Baik, untuk memulai materinya, langsung saja kita check it out. Ukuran pemusatan data. Di pembahasan tentang ukuran pemusatan data ini, saya akan membahas tentang rata-rata hitung atau MEN. Nah, ada dua rata-rata hitung yang kita maksudkan di sini adalah rata-rata hitung data tunggal yang terdiri nanti dari beberapa bagian dan rata-rata hitung data berkelompok. Kita mulai yang bagian A, rata-rata hitung data tunggal. Nah, rata-rata hitung data tunggal ini ada beberapa yang menjadi bagiannya. Yang pertama adalah rata-rata hitung data tunggal biasa. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menentukan rata-rata hitung data tunggal biasa adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn per N. Atau rumus ini boleh ditulis singkat menjadi X bar sama dengan sigma Xi, I sama dengan 1 sampai dengan N per N. Nah, perhatikan bahwa lambang ini itu dibaca dengan sigma. Kita coba perhatikan keterangan. Yang pertama, X yang ada tanda garis di atas itu dibaca dengan X bar atau rata-rata hitung. Nah, kemudian sigma Xi, I sama dengan 1 sampai N, ini merupakan jumlah seluruh data. Kemudian yang terakhir adalah N, ini adalah banyaknya data. Kita masuk ke contoh soal. Di sini saya akan membahas contoh-contoh yang bervariasi yang sering ditemui di soal ujian UN. Carilah rata-rata dari data 15, 11, 14, 20, 16, 9, dan 5. Perhatikan penyelesaiannya. Tentu dari soal ini kita harus mengidentifikasi apa-apa saja yang sudah diketahui. Yang pertama yang diketahui tentu adalah data tunggalnya. Kemudian dari data tunggal ini kita akan memberikan identitas. Untuk 15 kita sebut sebagai X1, 11 itu X2,
X3 sampai dengan untuk 5 itu adalah X ke-7. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah banyaknya data atau N itu sama dengan 7. Jadi N ini adalah banyaknya data tunggal ini. Ada sebanyak 7. Dan itu bisa kita lihat dari daftar indeks X1 sampai dengan X7. Kemudian yang ditanya adalah rata-rata hitung atau X bar. Kita menjawab, kita menggunakan rumus umum X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn per N. Kemudian di dalam rumus ini semua nilai-nilai yang sudah diketahui di dalam soal kita substitusikan atau kita gantikan di rumus yang ada. Akhirnya X bar sama dengan X1-nya ganti dengan 15 sampai seterusnya ya. Jadi 15 ditambah 11 tambah 14 tambah 20 tambah 16 tambah 9 dan tambah 5 per N-nya tadi adalah 7, maka per 7. Maka X bar sama dengan, kita jumlahkan semua data ini ya. Jadi 15 tambah 11 26 tambah 14 40 tambah 20 60 tambah 16 76 tambah 9 85 tambah 5 90. Jadi X bar sama dengan 90 per 7. Maka nilainya nanti X bar sama dengan 12,857142 dan seterusnya. Ini masih ada lagi sambungannya, makanya saya kasih titik. Maka untuk nilai X bar itu kita ambil 2 tempat desimal atau 1 tempat desimal ketelitiannya. Dalam hal ini saya akan mengambil 1 tempat desimal saja ya untuk pembulatannya. Untuk membulatkan perhatikan di sini ada angka 8, di depannya ada angka 5. Jadi kalau kita mau membulatkan 1 tempat desimal, maka yang 5 ini kita hitung menjadi 1, kemudian kita jumlahkan ke 8, akhirnya menjadi 12,9. Nah, bagaimana kalau misalnya 2 tempat desimal? Berarti yang 7-nya dihitung 1, kemudian ditambahkan dengan yang angka 5, maka menjadi 12,86. Jadi kira-kira seperti itulah trik untuk melakukan pembulatan. Ya, jadi rata-rata hitung dari data tunggal biasa ini adalah 12,9. Mudah-mudahan sampai di penyelesaian ini bisa dipahami. Oke, mudah bukan? Ya, tentu mudah karena matematika itu menyenangkan. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Ini adalah soal cerita dan sengaja saya munculkan ini karena memang pengalaman bahwa kebanyakan yang saya temui kendala dalam mengerjakan matematika itu adalah memodelkan daripada soal-soal cerita menjadi model matematika. Nah, jadi di sini bisa dibaca dengan seksama. Dalam satu keluarga terdapat 5 orang anak. Anak termuda berumur P tahun dan yang tertua 2 P tahun. 3 anak yang lain berturut-turut P tambah 2, P tambah 4, dan 2P kurang 3 tahun. Jika rata-rata hitung umur mereka adalah 16 tahun, tentukanlah umur anak keempat. Jadi yang ditanya di sini adalah umur anak yang nomor 4.
kita langsung ke penyelesaian. Kita identifikasi apa yang diketahui dalam soal ya. Nah, yang pertama yang diketahui adalah umur dari 5 orang anak. Jadi anak termuda tadi adalah P tahun, anak tertuanya 2P tahun. 3 yang lain itu adalah P tambah 2, P tambah 4, 2P kurang 3. Maka sama di penyelesaian contoh 1 tadi, masing-masing umur anak ini kita kasih identitasnya. Jadi X1, X2, X3, X4, dan X5. Sehingga dari indeks X ini kita peroleh banyaknya anak, N sama dengan 5 orang anak. Kemudian dalam soal juga diketahui bahwa rata-rata hitung ke-5 orang anak adalah 16. Maka yang ditanya adalah umur anak keempat, atau yang ditanya adalah X4. Kita langsung menjawab. Kita menggunakan rumus umum tadi, rumus data tunggal biasa. X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn per N. Kita gantikan nilai X barnya dengan 16 karena rata-rata umur mereka tadi adalah 16 tahun. Kemudian kita gantikan semua nilai X1 sampai dengan X5 tadi ya, karena 5 orang anak. Jadi anak pertama tadi P tahun, anak kedua P tambah 2, anak ketiga P tambah 4, anak keempat 2P dikurang 3, dan anak kelima 2P. Kemudian per banyaknya anak ada 5 orang. Kemudian yang 16 turun. Nah, kita kelompokkan yang variabel P. Nah, jadi silakan diperhatikan. Kemudian kita jumlahkan nanti yang variabel P ini. P ditambah P berarti 2P, tambah P 3P, tambah 2P 5P, tambah 2P, akhirnya menjadi 7P. Yang angkanya juga kita jumlahkan. 2 ditambah 4 dikurang 3, berarti 6 kurang 3, hasilnya adalah 3 per 5. Yang 5 kita kalikan terhadap 16. Ya, jadi 16 dikali 5 sama dengan 7P ditambah 3. 16 kali 5 itu adalah 80 sama dengan 7P ditambah 3. Nah, yang mau kita cari adalah P-nya. Maka sama kalau misalnya saya tukarkan tempatnya. Yang 7P tambah 3 saya bawa ke kiri. Jika dan hanya jika 7P ditambah 3 sama dengan 80. Ingat bahwa proses mereka melakukan sifat komutatif ini tidak ada yang namanya perubahan tanda ya, karena mereka hanya berpindah tempat saja. Kita sederhanakan menjadi 7P sama dengan 80. Nah, baru kita operasikan yang tiganya. Dia pindah ruas menjadi minus. Jadi 80 kurang 3. Jadinya kita tentukan nilai P. P sama dengan 80 dikurang 3 adalah 77. Kemudian 7 di sini dikalikan dengan P. Maka ketika kita mau mencari hasil, 7 ini pindah ruas menjadi pembagiannya. Jadi 77 bagi 7, P sama dengan 11. Nah, dari nilai yang kita peroleh ini, maka kita memperoleh hubungan
bahwa umur masing-masing kelima anak itu bisa kita jabarkan sebagai berikut. Umur anak pertama atau anak termuda itu sesuai dengan yang kita hitung tadi di langkah sebelumnya, P sama dengan 11 tahun. Kita masuk anak yang kedua, P ditambah 2. Kita gantikan nilai P-nya dengan 11. Ditambah 2 berarti umur anak yang kedua adalah 13 tahun. Anak yang ketiga, P ditambah 4. Maka kita gantikan lagi P-nya dengan 11 ditambahkan dengan 4, maka umur anak yang ketiga adalah 15 tahun. Anak yang keempat, 2P dikurang 3 sama dengan 2 dikali 11 dikurang 3. Maka hasilnya adalah 2 kali 11, 22, dikurang 3 adalah 19 tahun. Umur anak yang terakhir atau anak yang tertua, 2P. Maka 2 dikali 11 sama dengan 22 tahun. Jadi inilah daftar umur kelima anak ini. Anak pertama 11 tahun, kedua 13 tahun, ketiga 15 tahun, keempat 19 tahun, dan kelima 22 tahun. Maka perhatikan pertanyaannya tadi dari awal. Maka dari hasil hitung ini kita memperoleh bahwa umur anak yang keempat adalah 19 tahun. Jadi terjawab ya. Mudah bukan? Iya, mudah ya, karena matematika itu menyenangkan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masuk bagian yang kedua dari rata-rata hitung data tunggal itu sendiri. Yang kedua adalah rata-rata hitung data tunggal berbobot. Kita lihat kenapa bisa muncul rata-rata hitung data tunggal berbobot ini. Ini alasannya ya. Kasus untuk bagian kedua, ini muncul apabila dalam suatu kelompok data terdapat data yang berulang sampai beberapa kali. Misalnya X1, X1 berarti ada 2 kali dia ya, berulang. X2, X2, X2 berarti 3 kali dia berulang. X3, X3 2 kali berulang. X4 sekali dan X5 ada 2 kali. Maka rumus yang kita gunakan di sini adalah X bar sama dengan X1 F1 tambah X2 F2 tambah X3 F3 tambah Xn Fn per N. Atau boleh juga di bawah ini digantikan N-nya dengan sigma Fi, yaitu F1 tambah F2 tambah F3 tambah Fn. Atau kalau kita mau menyingkat rumus yang panjang ini di atas, bisa ditulis menjadi X bar sama dengan sigma Fi Xi, I sama dengan 1 sampai N per N. Nah, jadi inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan rata-rata hitung data tunggal berbobot. Kita coba perhatikan keterangan. X bar-nya sama dengan yang tadi, itu adalah rata-rata hitung, dibaca X bar. Kemudian Xi itu adalah nilai data ke I. Kemudian Fi-nya adalah frekuensi data ke I. Jadi frekuensi ini adalah banyaknya data yang muncul. Kemudian yang terakhir adalah banyak data. Saya ulangi lagi, di rumus ini yang N juga boleh diganti dengan sigma Fi. Jadi semua
nilai frekuensinya dijumlahkan. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh soal. Carilah rata-rata dari data 33, 222, 8, 5555. Kita coba lihat penyelesaian. Diketahui ini datanya tadi. Kemudian banyaknya data itu ada sebanyak 10 ya. 2 tambah ini 3, 5. Ini ada 5. Jadi ada 10 data. Yang ditanya adalah rata-rata hitung atau X bar. Kita jawab. Kita identifikasi dulu seberapa banyak munculnya data itu ya. Jadi data yang pertama atau X1 itu adalah 3. Dia muncul dengan frekuensi sebanyak 2 kali. Kemudian data yang kedua itu adalah 2 atau kita simbolkan dengan X2. Dia muncul sebanyak 3 kali. X3-nya itu adalah 8. 8 muncul sebanyak 1 kali saja. Kemudian data yang keempat adalah 5. 5 muncul sebanyak 4 kali. Saya ulangi lagi. X1, X2, X3, X4 itu adalah data-datanya, yaitu 3, 2, 8, 5. Sedangkan F1, F2, F3, F4 itu adalah banyak data ini muncul. Sampai berapa kali dia muncul. Oke, kita masuk ke rumus. X bar sama dengan X1 F1 tambah X2 F2 tambah X3 F3 tambah Xn Fn per N. Maka X bar sama dengan X1 F1 ditambah X2 F2 ditambah X3 F3 tambah X4 F4. Karena ada 4 data tadi ya, per N. Kemudian di langkah berikutnya nilai-nilai tadi kita ganti. X bar sama dengan X1 nya tadi adalah 3. Dia muncul sebanyak 2 kali. Jadi 3 dikalikan dengan 2. Tambah X2 F2. X2 nya tadi adalah 2. Muncul sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 3. X3 F3 8. Dia muncul sebanyak 1 kali. Ditambah X4 nya tadi adalah 5, muncul sebanyak 4 kali. Per 10. Karena ada 10 data tadi ya. Baru X bar sama dengan kita kalikan 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Ditambah 2 dikali 3 hasilnya juga 6. Ditambah 8 kali 1, 8. Ditambah 5 kali 4, 20. Per 10. Kita sederhanakan lagi. X bar sama dengan 40. Karena 6 tambah 6 adalah 12. Tambah 8, 20. Tambah 20, 40. Per 10. Jadi X bar sama dengan hasilnya adalah 4. Jadi kita bisa buat kesimpulan bahwa rata-rata hitung dari data tersebut adalah 4. Oke, mudah bukan? Iya, karena matematika itu menyenangkan. Kita lanjutkan. Bagian yang ketiga adalah rata-rata hitung gabungan.
Lihat pengertiannya, rata-rata hitung gabungan merupakan nilai rata-rata hitung dari gabungan beberapa rata-rata hitung. Jadi maksudnya begini, ada rata-rata hitung, kemudian rata-rata hitung ini dicari lagi rata-ratanya. Maka rata-rata yang muncul nanti adalah namanya rata-rata gabungan. Oke, mudah-mudahan sampai di penjelasan ini bisa dipahami ya. Kita masuk ke rumus yang kita gunakan ya. Sama saja juga, hanya di sini kita ganti menjadi X bar gabungan. Sama dengan sigma Fi X bar I per sigma Fi. Jadi inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan rata-rata hitung gabungan. Kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama. Dalam ulangan matematika, suatu kelas dibagi menjadi 2 grup berdasarkan nilai rata-ratanya, yaitu grup 1 terdiri dari 21 siswa dengan nilai rata-rata 62. Kemudian grup yang kedua terdiri dari 29 siswa dengan nilai rata-rata 68. Yang ditanya adalah tentukan nilai rata-rata matematika kelas tersebut. Jadi yang dia maksudkan di sini adalah rata-rata hitung gabungan. Kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama diketahui adalah F1-nya dari grup 1 itu adalah 21 siswa. Kemudian rata-ratanya tadi adalah 62. Kemudian di grup 2 banyak siswanya adalah 29. Kemudian rata-rata nilai mereka adalah 68. Yang ditanya adalah rata-rata hitung gabungan. Kita jawab, X bar gabungan sama dengan sigma Fi X bar I sama dengan 1 sampai N per sigma Fi I sama dengan 1 sampai N. Baru kita gantikan menjadi F1 X bar 1 ditambah F2 X bar 2 per F1 ditambah F2. Jadi rumus yang ini itu adalah turunan dari sini ya, penulisan lainnya sama di rumus-rumus sebelumnya tadi. Kita substitusikan nilai-nilainya dari sini, kita ambil F1-nya adalah 21, kemudian kita kalikan dengan 62 ditambah 29 dari sini dikalikan dengan 68 per F1-nya adalah 21, F2-nya adalah 29. Nah, kemudian di langkah berikutnya kita kalikan ini. 21 kali 62, 29 kali 68, 21 tambah 29. Ini adalah langkah terakhir tadi di halaman sebelumnya. Saya buatkan saja di sini supaya lebih nyambung lagi kita menyelesaikan langkah berikutnya. Sehingga setelah kita kalikan, nanti kalau kamu mengalikan 21 kali 62, hasilnya adalah 1302 ditambah 29 kali 68, hasilnya adalah 1972 per 21 ditambah 29, hasilnya adalah 50. Maka X bar gabungannya jadinya adalah
Ini yang 1302 kamu jumlahkan dengan 1972, hasilnya adalah 3274 dibagikan dengan 50. Sehingga hasil finalnya X bar gabungan sama dengan 65,48. Jadi coba perhatikan di sini itu ada X barnya ya, sedikit lupa saya ikut sertakan. Jadi ketika menyelesaikan soal, yang garis di atas ini harus dituliskan. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Kita bisa buatkan kesimpulan dari yang kita kerjakan ini, yaitu rata-rata hitung gabungannya adalah 65,48. Mudah bukan? Ya, karena matematika itu menyenangkan. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Untuk rata-rata hitung gabungan. Ini juga sering-sering muncul soalnya di soal-soal UN. Kita baca bersama-sama. Rata-rata tinggi 4 orang anak 147 cm. Setelah masuk satu anak lagi ke dalam kelompok 4 orang anak tadi, maka rata-rata tinggi anak dalam kelompok itu menjadi 148 cm. Hitunglah tinggi anak yang baru masuk tersebut. Kita identifikasi melalui penyelesaian. Yang diketahui adalah F1-nya sama dengan 4. Ya, jadi 4 orang anak. Rata-rata tinggi mereka itu adalah 147 cm. Kemudian masuk satu orang anak lagi. Ini kita berikan menjadi F2. Kita belum tahu berapa rata-rata tinggi anak itu. Justru itu nanti di penyelesaian ini X bar yang keduanya lah yang akan kita tentukan. Kemudian lagi X bar gabungannya, ini ada tanda garis di atas, jangan lupa ditulis. X bar gabungan sama dengan 148 cm. Kita lihat yang ditanya, itu tadi adalah X bar yang kedua. Kita jawab, X bar gabungan sama dengan sigma Fi X bar I per sigma Fi. Oke, di atas masing-masing ini ada N ya. Kemudian X bar gabungannya sama dengan F1 X bar 1 ditambah F2 X bar 2 per F1 tambah F2. X bar gabungan tadi dari soal diketahui adalah 148. Sama dengan F1-nya gantikan dengan 4. Sedangkan X bar 1-nya adalah 147. Ditambah F2-nya tadi adalah 1 orang. Dikalikan dengan X bar 2. Karena X bar 2-nya kita belum tahu. Per F1-nya adalah 4. F2-nya adalah 1. Sehingga 148 sama dengan kamu kalikan yang 4 dengan 147. Maka hasilnya adalah 588. Ditambah kamu kalikan juga 1 kali X bar 2. Maka hasilnya tetap X bar 2. Per 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Yang 5 kamu kalikan terhadap 148. Sehingga ditulis 148 dikali 5 sama dengan 588 ditambah X bar 2. Kalikan 148 dengan 5,
hasilnya adalah 740. Sama dengan 588 ditambah X bar 2. Nah, sama dengan contoh sebelumnya, saya pindah ruaskan saja jika dan hanya jika 588 ditambah X bar 2 sama dengan 740. Nah, kita cari X bar 2-nya. X bar 2 sama dengan 740 pindah ruas yang 588 menjadi kurang 588. Maka X bar 2 sama dengan 152 cm. Jadi kita buat kesimpulan bahwa tinggi anak yang baru masuk tadi ke dalam kelompok 4 orang anak tadi, tingginya adalah 152 cm. Oke, mudah-mudahan sampai di penyelesaian ini pun juga bisa difahami. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, rata-rata hitung data berkelompok. Rumus yang kita gunakan adalah X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Jadi hampir sama saja mereka dengan rata-rata hitung data tunggal berbobot tadi ya, rumusnya. Hanya saja nanti bedanya kalau di data tunggal berbobot nilai XI itu adalah nilai data itu sendiri. Tapi kalau di data berkelompok, XI-nya di sini adalah nilai titik tengah kelas. Saya ulang, harus diingat, kalau di data tunggal berbobot, nilai XI itu adalah nilai masing-masing data, sedangkan di data berkelompok, XI-nya itu adalah nilai titik tengah kelas. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh soal. Nilai matematika 50 siswa di SMA X. Ini nilai-nilainya di dalam. Kita perhatikan apa yang diinstruksikannya. Tentukanlah rata-rata hitung dari data pada tabel di samping. Kita lihat penyelesaian. Diketahui data berkelompok. Ditanya X bar. Kita jawab. Untuk menentukan rata-rata hitungnya, alangkah lebih bagus kalau misalnya data itu kita buatkan kembali di dalam tabel dengan menambahkan keterangan-keterangan tertentu. Coba diperhatikan. Ini adalah data yang dari awal tadi ya. Nilai dan frekuensi. Frekuensi di sini saya ganti dengan FI supaya lebih mudah nanti kamu pahami untuk memasukkan nilai-nilainya ke dalam rumus. Kemudian seperti yang saya singgung tadi bahwa XI untuk data berkelompok itu adalah titik tengah kelas. Maka data ini masing-masing kelasnya kita tentukan titik tengah kelasnya. Jadi silakan cari titik tengah kelas menggunakan rumus yang ada di video pertama ya. Diingat kembali itu. Jadi langsung saja XI untuk kelas yang pertama 58 kurang 52 adalah 6, dibagi 2 sama dengan 3. Maka yang nilai 3 tambahkan ke setiap batas bawah. Jadi 52 tambah 3 hasilnya adalah 55. 59 tambah 3 62. 66 tambah 3 69. 73 tambah 3 76. 80 tambah 3 83. 87 tambah 3 90 dan 94 tambah 3 97. Jadi ini adalah titik tengah masing-masing kelas. Kita kalikan FI dengan XI. Jadi di dalam kolom ini kita taruh nilai perkalian
antara FI dengan XI. Kita kalikan yang pertama. 2 kali 55 hasilnya adalah 110. 6 kali 62 372. 7 kali 69 483. 20 kali 76 1520. 8 kali 83 664. 4 kali 90 360 dan 3 kali 97 291. Kemudian untuk kolom FIXI ini kita jumlahkan dari 110 sampai dengan 291. Maka jika kamu jumlahkan nanti semua, hasilnya adalah 3.800. Setelah kita memperoleh nilai ini, maka langkah berikutnya adalah memasukkan ke dalam rumus umum. Sehingga X bar sama dengan sigma FI XI I sama dengan 1 sampai N per sigma FI. I-nya juga sama dengan 1 sampai dengan N. Kita gantikan nilainya, X bar sama dengan, nah, sigma FI XI ini kita ambil dari sini, yang 3.800. Saya pindahkan di sini, 3.800 per, yang sigma FI-nya kita ambil dari nilai yang 50. Jadi saya pindah di sini per 50. Oke. Sampai di tahap ini, maka tugas kita adalah mencari hasil. X bar sama dengan 3.800 bagi 50, nanti hasilnya adalah 76. Jadi rata-rata hitung dari data yang ada di dalam tabel ini atau data berkelompok adalah 76. Nah, kemudian selain dari rumus umum ini, maka rata-rata hitung ini juga untuk data berkelompok boleh kita tentukan dengan menggunakan rata-rata sementara. Bagaimana caranya? Langsung kita lihat. Ini adalah cara yang lain ya, selain dari cara yang sebelumnya tadi. Rumus yang kita gunakan kalau kita mau menggunakan cara yang lain, yaitu X bar sama dengan X0 ditambah P per N kali sigma FICI. Nah, kita perhatikan keterangan. X0-nya adalah rata-rata sementara, kemudian P adalah panjang kelas, dan N sama dengan banyaknya data. Kita lihat penyelesaiannya. Ini masih data yang dicontoh tadi ya. Kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi ketika ada soal, boleh kamu gunakan rumus ini atau rumus yang awal tadi. Nanti hasilnya pasti sama. Nah, inilah data yang tadi. Kita tentukan yang pertama XI-nya. Nah, data yang XI ini tadi saya ambil aja dari data yang pertama ya. Langsung saja di data sebelumnya tadi. Nah, patokan kita kemudian kita buat di kolom berikutnya adalah CI-nya. Panduan kita untuk membuat rata-rata sementaranya kita ambil di frekuensi terbesar. Nah, kalau kamu lihat di masing-masing kelas ini, frekuensi terbesarnya adalah 20. Kemudian nilai titik tengah kelasnya adalah 76. Maka untuk CI-nya kita tandai dengan 0. Oke, mudah-mudahan sampai di langkah ini bisa dipahami ya. Jadi saya ulang, panduan kita adalah frekuensi terbesar. Kemudian yang kita ambil adalah titik tengah kelasnya sebagai rata-rata sementara. Kemudian untuk CI-nya kita mulai dari 0. Nah, kemudian apa yang kita isikan di atas ini? Kita isikan dengan bilangan bulat, min 1, min 2, min 3.
Sedangkan di bawahnya adalah bilangan bulat positif. 1, 2, 3. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Maka kita cari yang FICI. Yang ini FI kita kalikan dengan CI. Saya buatkan di dalam kolom FICI. Kamu kalikan yang pertama 20 dikali 0. Ini sebagai panduan kita, maka hasilnya adalah 0. Kalikan 7 dengan min 1, hasilnya adalah min 7. 6 kali min 2, min 12. 2 kali min 3, min 6. Kita masuk ke bawah, di bagian yang bulat positif, 8 kali 1, 8. 4 kali 2, 8. 3 kali 3, 9. Kemudian kita jumlahkan semua. Min 6 tambah min 12, min 18, tambah min 7, min 25. Oke, ini juga di bawah. 8 tambah 8, 16 tambah 9, 25. Maka negatif 25 ditambah positif 25, hasilnya tetap 0. Oke ya. Saya ulangi. Min 6 tambah min 12 adalah min 18 tambah min 7 tetap min 25. Kita simpanlah dulu itu ya, min 25, ingat. Kemudian yang di bagian bilangan bulatnya kita jumlahkan juga. 8 tambah 8, 16 tambah 9, 25. Jadi positif 25. Maka kita jumlahkan. Negatif 25 ditambah 25, hasilnya adalah 0. Mudah bukan? Oke, mudah-mudahan sampai di langkah ini bisa dipahami. Kita lanjutkan. Dengan kita memperoleh data ini, maka tinggal kita tulis ulang rumusnya. X bar sama dengan X0 tambah P per N kali sigma FICI. X bar sama dengan, gantikan X0-nya atau rata-rata sementaranya dengan 76. Saya pindahkan di sini, ditambah P. P-nya adalah panjang kelas. Hitung dirinya sendiri ya. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Berarti P-nya ada sebanyak 7. Per N. N-nya di sini adalah sama dengan jumlah frekuensi. Jadi 50. Sigma FICI-nya ini kita ambil yang 0. Karena jumlah tadi dari keseluruhan ini adalah 0. Kita ganti di sini menjadi 0. Maka X bar sama dengan yang 76 jangan diganggu. Yang kita selesaikan adalah perkalian. Ditambah, kalikan 7 dengan 0. Jadi 7 kali 0 tetap 0 per 50. Berarti 0 bagi 50 hasilnya adalah 0. X bar sama dengan 76 ditambah 0, hasilnya tetap 76. Jadi, mau rumus ini yang digunakan atau rumus sebelumnya, hasilnya adalah sama. Ya, sehingga dari data yang ada pada tabel, kita buatkan kesimpulan rata-rata hitungnya adalah 76. Jadi sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan cara-cara penyelesaian untuk menentukan rata-rata hitung data tunggal maupun data berkelompok bisa difahami. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang median dan modus. Sampai di sini pertemuan kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.